Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Puspitawati dari kelas PPAPK Malam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran tokoh welfare ekonomi, dan di sini saya mengambil tokoh Arthur Piggio. Arthur Piggio mempelajari bagaimana membuat ekonomi beroperasi dengan lebih efisien dan trade-off antara efisien dan keadilan. Piggio menjelaskan ketika terdapat eksternalitas, yaitu perbedaan biaya privat dan biaya sosial, maka pemerintahan mempunyai alasan untuk campur tangan dalam pasar, sehingga ia juga dianggap pelopor ekonomi lingkungan. Kontribusi ekonomi yang utama dari Piggio yaitu analisisnya mengenai eksternalitas yang memberikan landasan bagi keuangan publik modern, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kesejahteraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan eksternalitas negatif. Untuk beberapa orang, semua biaya produksi ditanggung oleh perusahaan dan dialihkan pada konsumen melalui harga barang. Piggio menunjukkan bahwa biaya produksi swasta suatu perusahaan mungkin tidak merefleksikan semua biaya sosial dari produksi. Ketika para produsen membuat suatu barang, mereka hanya peduli pada biaya privat mereka, tenaga kerja, bahan baku, dan modal yang harus mereka beli. Tetapi produksi menghasilkan polusi lingkungan, dan biaya-biaya ini dibayar oleh pihak ketiga yang tidak melakukan produksi atau mengkonsumsi barang tersebut. Di sini biaya sosial dan produksi melebihi biaya privat. Perusahaan dan konsumen masing-masing membayar sebagian biaya dari pembuatan barang tersebut. Hasil pasar bukan hasil yang paling baik dalam situasi seperti ini. Kita terlalu banyak menghasilkan barang dan mencemari lingkungan, dan perusahaan cenderung menggunakan teknologi yang menimbulkan polusi. Efek Piggio untuk menciptakan sebuah mekanisme ekonomi untuk keluar dari yang pertama itu pengangguran yang terus meningkat, dan kedua tingkat harga, ketiga menimbulkan saldo yang nyata, dan keempat ekonomi bergerak ke keseimbangan baru di pekerjaan penuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan pemikiran A.C. Piggio. Beberapa tahun kemudian, Piggio berpendapat bahwa berkurangnya permintaan tenaga kerja akan menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. Namun, masalah ini dapat diperbaiki jika pekerja membiarkan upah mereka turun. Dan ia menyatakan bahwa jika tingkat upah lebih besar ketimbang produktivitas marginal dari pekerja, maka perusahaan ini tidak akan memperkerjakan satu orang pun karena biaya akan melebihi keuntungan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.